kepingin dengan pola yang kita coba ya hari ini, nanti ada masyarakat di Tiu, Bapak Ibu semua, begitu dia ingin masuk jadi anggota KPB atau dia ada kesulitan memanfaatkan KPB, itu bisa lapor ke balai desanya, bisa lapor ke kepala Tiunya, ya Pak ya. Nah, masalah teknis, syukur-syukur kalau bapak-bapak kepala ini bisa paham sampai ke tingkat teknis, tapi paling tidak manfaatkan operator smart village yang ada di desanya masing-masing. Ya, nanti operator smart village itu yang akan membantu masyarakat untuk masuk menjadi anggota KPB dan memanfaatkan KPB. Kenapa? KPB ini selesai di handphone. Sekarang saya tanya, dia nggak punya handphone, tunjuk tangan di ruangan ini. Khususnya camat dan kepala Tiu. Siapa nggak punya handphone? Untuk kepala Tiu dan camat khususnya ya, nggak ada, semua punya handphone. Ya Pak ya. Nah, jadi saya berharap setelah pulang dari sini, ini kan sebagian besar kepala Tiu kita ini petani, betul nggak? Ya, kambing, ada yang punya sapi, betul nggak? Manfaatkan KPB. Jadi nanti saya berharap setelah pulang dari sini tidak ada lagi kepala Tiu dan kepala Tiu khususnya yang tidak menjadi anggota KPB. Setuju? Sekarang saya tunjuk tangan dulu siapa yang belum jadi anggota KPB. Kepala Tiu dan prasarana produksi, ya mulai dari bibit, pupuk dan obat-obatan. Ya. Kedua, kemudahan mendapatkan akses permodalan atau KUR. Jadi minimal bapak-bapak kepala Tiu bisa dapat KUR, bisa sampai 500 juta. Ya, bisa sampai 500 juta. Kalau memang bapak-bapak, ya, bapak ibu bertaninya sudah lebih naik, ya, jadi petani yang sudah lebih maju itu bisa sampai 500 juta. Tetapi kalau yang tidak perlu jaminan di bawah 100 juta ya, betul ya. Yang di bawah 100 juta tidak perlu jaminan. Tapi kalau sudah mau sampai 500 juta bisa harus ada jaminan, bisa sertifikat tanah yang kita pakai untuk bertani. Ya, atau sapi yang kita akan kembangkan itu sapinya bisa jadi jaminan, ya bisa sampai 500 juta. Nah kemudian ini penting Bapak Ibu, ya tolong ini diingat. Bapak Ibu umpamanya petani, taruhlah singkong, ya Bapak Ibu bisa memanfaatkan kartu petani berjaya ini, tidak nanam singkong lagi, tapi buka usaha lain, beternak kambing. Paham ya maksud saya ya? Jadi nggak mesti kalau Bapak Ibu sekarang udah tani singkong, nggak langsung saya nggak perlu modal, singkong saya udah bagus, ya kan? Saya nggak perlu modal. Tapi saya kepingin ternak kambing, atau saya ingin buka embung, melihara ikan, itu bisa. Itu salah satu kelebihan dari KPB, ya teknologi dalam bentuk pendampingan. Jadi nanti kalau Bapak Ibu ternak kambing belum paham gimana caranya, minta bantuan ke Dinas Peternakan Kabupaten Tulang Bawang Barat untuk didampingi supaya sampai panen kambingnya berhasil. Gratis. Kalau Dinas Peternakan minta bayaran, lapor sama saya. Tulang Bawang Barat, daerah yang memiliki ragam budayanya. Program KPB ini untuk masyarakat. Semua pihak wajib mensukseskannya. Terima kasih atas Indonesia. Keren ini ya. Tidak ada lagi ya Bapak Ibu semua ya. Kosong ya, ada 0. Jadi kita sekarang hanya mandiri, kemudian berkembang, maju ya. Ini Pak Menteri langsung nih yang kasih. Berikan tepuk tangan meriah kepada Pak Hendrawan, Dirjen Bencana Kecamatan Tulang Bawang Barat. Mohon untuk dapat melanjutkan bencana yang telah mendapatkan piagam penghargaan bencana Desa Mandiri dari Kementerian Desa.
Salam Lebaran. Salam Subaba. Karena beberapa waktu yang lalu kan Kabupaten Pulau Lombok Barat sudah dapat KPP Award ya. Salah satu kriteria kita menangkan itu kita sudah menyiapkan sarana dan prasarana yang terlengkap untuk Kartu Petani Berjaya ini. Jadi sekarang tindak lanjut bagaimana dengan sarana prasarana yang sudah lengkap ini kita manfaatkan. Saya berharap seluruh petani di Kabupaten Pulau Lombok Barat ini bisa masuk menjadi anggota Kartu Petani Berjaya dan juga memanfaatkannya. Tidak hanya petani sawah ya, tetapi petani, peternak, nelayan, kemudian UMKM, ya UMKM, pekebun, ya itu semua masuk di Kartu Petani Berjaya. Ada target khusus untuk berapa? Ya target khusus seluruh yang saya sebutkan tadi ya, petani, pekebun, UMKM dan sebagainya itu sudah menjadi anggota Kartu Petani Berjaya. Karena gimana mau manfaatin kalau jadi anggota aja belum, gitu kan? Tapi setelah menjadi anggota, maka kita manfaatkan semua layanan yang ada di Kartu Petani Berjaya. Untuk Kabupaten Pulau Lombok Barat sendiri, Bu, yang sudah jadi anggota Kartu Petani Berjaya itu sudah ada nggak? Ada, sudah 26.000. 26.000 ya sendiri? 26.000. Itu kebanyakan 26.000 itu sudah memanfaatkan mendapatkan kur tadi yang saya bilang. Jadi kurnya kalau di bawah 100 juta itu tanpa jaminan. Ya, nah kemudian dia bisa sampai dengan 500 juta kalau nanti usahanya sudah bagus. Tapi kalau di atas 100 juta tetap perlu jaminan. Nah, yang saya bilang tadi ya, manfaat yang dirasakan oleh tadi para petani, peternak dan sebagainya. Kalau sekarang dia petani singkong, dia bisa ambil kur untuk usaha beternak ayam atau beternak kambing. Jadi tidak mesti dia singkongnya yang dibiayai gitu. Jadi kalau umpamanya dia sekarang bertani, umpamanya perikanan, nelayan, nah dia bisa untuk menanam pekarangannya. Kita sudah Kartu Petani Berjaya. Bagaimana? Nah ini makanya saya kan banyak yang belum tahu. Itu cuman ini aja, pakai handphone itu registrasi pakai handphone. Aplikasi. Nah jadi ada aplikasi khusus namanya elektronik Kartu Petani Berjaya. Jadi masuk di situ. Nah ini bapak-bapak wartawan, bapak-bapak ini boleh jadi Kartu Petani Berjaya asalkan benar-benar bapak uangnya itu untuk tadi memanfaatkan lahan kosong atau pekarangan yang ada di rumah. Ya bisa 50 juta itu selesai, tanah-tanah itu bisa ditanam semua. Mau nanam cabai, kemudian mau bikin kandang kecil ya untuk ayam, untuk bebek ya. Karena setahu saya udah ngobrol juga dengan Kepala Dinas Peternakan, kalau dia konsepnya rumahan malah jadi ayam-ayam itu. Tapi kalau kita sudah bikin peternakan memang repot gitu. Tapi kalau ayam 10 ekor, 20 ekor, 30 ekor biasanya telurnya dia rajin. Kalau untuk telur itu ya. Pembiayanya tadinya bulanan atau panen. Jadi bisa 4 bulan, bunganya sangat kecil ya. Jadi kur itu taruhlah 6% ya. Itu 6% itu setahun. Jadi kalau Bapak Ibu cuma pakai 4 bulan, ya cuma 4 bulan aja. Jadi 6% dibagi 12 ya. Pokoknya 0,5 kali 4. Jadi enggak pakai agunan ya. Pokoknya di bawah 100 tidak pakai agunan. Bu, kalau selain dari petani yang tergabung di kelompok tani, kalau dia boleh, bapak-bapak boleh. Yang penting ada tanah yang mau dimanfaatkan. Tidak hanya tanaman ya Pak. Boleh juga tadi beternak. Apa mau bikin kolam ikan ya. Bu, saya ini belum pernah loh Bu nanam melihara ayam. Kan saya udah bilang pendampingannya gratis. Ya nanti dari Dinas Peternakan nanti dia akan. Bu, ini keluhan dari masyarakat yang tentang pupuk. Ya? Ketika kita sudah ada Kartu Petani Berjaya, kapan itu bisa dimanfaatkan? Langsung Pak, langsung bisa. Nanti di situ kan ada layanannya. Termasuk tadi saya bilang mau ngajuin beasiswa. Nah di Pulau Lombok Barat ini Pak, yang saya bilang 26.000 tadi, itu kebanyakan mereka satu dapat dana kur tadi ya. Yang kedua mereka dapat asuransi lansia kebanyakan. Jadi petani yang lansia itu juga dapat asuransi. Jadi kalau dia sakit dan sebagainya itu dibantu. Itu semua gratis Pak, layanan di Kartu Petani Berjaya. Kalau mau bahas terkait peternak itu sapi itu bukan berarti bagi-bagi sapi itu? Bukan, itu nggak mendidik. Ya coba kamu orang lihat yang namanya pemberdayaan itu. Saya bagi-bagi sapi, sekarang saya tanya, kalau saya bagi-bagi sapi, apa kamu orang jamin sapi itu kan berkembang? Saya tanya, yang ada mati. Kalau enggak, kamu orang jual.
Bagian sebelah sama orang. Isu yang berkembang itu bagi-bagi sapi. Pak. Nggak ada, makanya kamu orang tanya sama saya jelas-jelas ya. Siap. Jadi maksud saya adalah sentra ternak itu bagaimana produktivitasnya peternak ini meningkat. Caranya gimana? Pakan ternak jadi masalah kita bantu. Penyakit jadi masalah kita bantu. Pasarnya kita bantu. Ya, Kalau untuk ini peternak sudah bisa dibantu. mau jadi peternak ya bisa aja ambil kur itu masuk ke petani berjaya kan sudah bilang mau jadi peternak kambing boleh mau jadi peternak ayam boleh. Nah, Biasanya wartawan sulit kalau untuk ambil bambu. Karena alokasi subsidi, nah, ternyata dia tidak nebus dan dilimpahkan atau dijual sama anggota kelompok tani itu boleh apa enggak? nah itulah dengan kartu petani berjaya bapak-bapak ya itu semua terekam di aplikasi Pak. Jadi kalau bapak ibu aneh-aneh bapak aneh-aneh nanti sistemnya nolak. Ya sistemnya nggak akan permintaan bapak itu nggak akan dipenuhi. Berarti saya nggak bisa berarti kalau saya bukan anggota tani yang mendapatkan alokasi subsidi terus saya beli sama mereka. Nggak boleh, nggak bisa. Kalau ada yang terjadi, Bu, bagaimana? Ya makanya saya bilang tadi ya ikutlah kartu petani berjaya. Kalau bapak sudah masuk menjadi kartu petani berjaya, semua berdasarkan sistem aplikasi yang tadi itu nggak akan terjadi. Ya. Nah saya minta udah jadi kartu, jadi KPP semua ya. Kalau batas waktu pendaftaran KPP kapan? Nggak ada batas waktu. Ya ini program ini sudah diapresiasi oleh nasional Pak. Tadi saya bilang ini benar nyata. Kepala desa itu ada yang sudah ngadep saya Bu. Saya manfaatnya luar biasa saya udah rasakan KPP ini. Tapi sayang belum banyak yang tahu. Nah, Bu, itu. sesuai profesi kami sebagai wartawan, ketika kami masuk di program itu, Bu, apakah bisa bank mencairkan wartawan? Harus ya makanya Tani ya ya, maksud saya begini ya. Iya. Maksud saya begini. Enggak, biasanya Pak. kan diketahui gitu. Boleh aja, memang wartawan nggak boleh bertani. Boleh aja, tapi bapak harus punya tanah dong untuk ditanam. Siap. Ya, nah jadi nanti lapor saya memang wartawan, tapi saya punya tanah pekarangan, ada 1/2 hektar Pak. Nah itu mau saya manfaatkan, mau saya tanam cabai, mau saya tanam bawang, boleh, masuklah jadi kartu petani berjaya. Geheno. Siap, Ibu. Terima kasih, Ibu. Ya, Oke. ya ikut dengerin itu, ikut dengerin itu. Jadi kamu orang ini, kalau kamu orang mau kaya, mau banyak duit, jangan cuma jadi wartawan aja. Siap, Ibu. Ya, Siap, jadi Ibu. perikanan, ya jadi tanam, jadi melihara ayam, jadi hartawan, jadi wartawan dan hartawan. proyek juga Saya juga pernah borong. Nggak bisa. Kalau bukan ahlinya jangan coba-coba.